Para sahabat penginjil Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita diajak untuk mengikuti renungan yang akan dibawakan oleh Romo Anselmus Amo MSC dengan tema Datanglah kepada Tuhan. Selamat mengikuti. Shalom saudara terkasih, salam jumpa dalam Renungan Life Spirit pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, hari Minggu biasa yang ke-14. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari Minggu ini. Dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita mendengarkan bersama dan dapat membacanya secara bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhanlah
kasih, demikianlah kutipan Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Tentunya ini teks yang sangat terkenal bagi kita sekalian karena ajakan juru selamat untuk orang-orang yang sungguh dalam beban berat. Dan beban berat ini juga yang seringkali juga kita hindari. Beban berat ini juga yang seringkali kita tidak mau untuk pikul. Saudara, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ketika dia menyampaikan ucapan syukur, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Ucapan syukur Yesus ini tentang semua hal yang terkait dengan kerajaan Allah. Semua hal yang terkait dengan suasana atau situasi di mana Allah meraja. Dan bahkan pengajaran-pengajaran Yesus sebelumnya, tindakan-tindakan Yesus sebelumnya, semua hal itu disyukuri. Yesus bersyukur karena Allah menyatakan semuanya itu kepada orang kecil, bukan kepada orang bijak dan pandai. Kepada orang bijak dan pandai dia sembunyikan. Siapa yang dia maksud dengan orang-orang kecil? Siapa yang dia maksud dengan menyatakan kerajaan bagi orang-orang kecil? Rahasia kerajaan itu. Rahasia kerajaan itu disampaikan kepada orang-orang kecil adalah kawanan kecil para murid Kristus. Mereka yang membuka hatinya pada Kristus. Mereka yang membuka hatinya pada pewartaan firman. Mereka yang membuka hatinya pada tindakan-tindakan mukjizat. Mereka yang membuka hatinya ketika Yesus tampil mengajar dengan penuh kuasa. Ketika Yesus tampil menyembuhkan dengan penuh kuasa. Ketika Yesus tampil mengusir setan dengan penuh kuasa. Ketika Yesus tampil berbelas kasih terhadap orang berdosa. Ketika Yesus tampil sungguh merangkul setiap orang untuk mengajak, menuntun kepada keselamatan. Sekelompok orang-orang kecil ini adalah, atau sekelompok kawanan kecil ini adalah orang yang terbuka hatinya. Orang-orang yang terpanggil, seperti Matius pemungut cukai, yang terpanggil sekalipun dicap sebagai orang berdosa. Orang-orang kecil ini adalah jemaat Allah yang sungguh menaruh perhatian, yang sungguh memberikan atau mempersembahkan hatinya bagi Tuhan. Inilah yang Yesus syukuri. Karena rahasia kerajaan ini tersingkap bagi orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Beda dengan orang-orang bijak dan pandai. Yang dia maksudkan adalah para ahli kitab. Orang-orang yang merasa diri pintar. Orang-orang yang merasa diri berkuasa. Orang-orang yang merasa diri sebagai pemegang ajaran-ajaran. Orang-orang yang menutup diri terhadap firman Tuhan. Orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Yang lebih mengutamakan kebenaran dan pandangan pribadinya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk mempertahankan kewibawaannya, untuk mempertahankan egonya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan orang-orang ini tidak mendapatkan atau tidak diberikan, tidak dibukakan rahasia kerajaan Allah itu. Dan di sini pilihan-pilihan yang diberikan Yesus tentunya juga kepada kita sekalian. Dan sebagai gambaran orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, orang-orang kecil, orang-orang yang lebih banyak menderita, orang-orang yang berbeban berat oleh pelaksanaan hukum Taurat, orang-orang yang selalu
dalam arti tertentu ditekan. Dengan beban-beban berat ini Yesus mengajak, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku kalian yang lelah memikul beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika kita datang kepada Yesus, belajar daripadanya yang lemah lembut dan rendah hati, beban-beban yang kita miliki semuanya sirna. Beban-beban yang kita miliki semuanya telah diambil oleh Yesus. Karena dialah yang memikul segala kesalahan kita, menanggung segala kesalahan kita. Salib yang berat yang ada padanya, itulah beban-beban kita. Dan mari kita juga datang kepadanya, menyerahkan kepadanya beban-beban hidup kita. Dan kiranya juga kita menggantungkan diri kepadanya sebagai orang-orang kecil, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati. Dan semoga kita juga mendapatkan ketenangan. Jiwa kita menjadi tenang di dalam Dia. Dan semoga kita juga senantiasa mengalami betapa kehadiran Kristus itu membawa kekuatan dan pemulihan bagi kita. Dan tentunya yang lebih penting di sini adalah ketika kita membuka hati bagi Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya, di sana rahasia kerajaan itu disingkapkan bagi kita. Semoga demikian. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi oleh Bunda Maria Ratu Rosari, kita telah mengikuti renungan yang dibawakan oleh Romo Anselmus Amo MSC dengan tema Datanglah kepada Tuhan. Romo, terima kasih. Semoga Monsinyur Gabriel Manek mendoakan kita, Bunda Maria melindungi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semangat